Lalu dimulailah cerita yang begitu tragis. Ya, dengan terpaksa mereka yang masih selamat ini mau tak mau harus berkorban dengan memakan jasad teman atau saudaranya yang telah meninggal. Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tragedi kecelakaan pesawat yang menghebohkan dunia saat itu. Kecelakaan ini menimpa tim nasional rugby asal negara Uruguay, yang dimana mereka harus melakukan perbuatan yang cukup mengerikan. Pesawat terbang memang teknologi ciptaan manusia terbaik sepanjang masa, karena pesawat terbang dikategorikan sebagai alat transportasi yang memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi dibanding alat transportasi lainnya. Namun jika pesawat terbang mengalami sebuah kecelakaan, maka tingkat keselamatan penumpang maupun kru yang di dalamnya tergolong sangat rendah. Akan tetapi bukan berarti setiap kecelakaan pesawat akan menewaskan seluruh penumpang dan kru di dalamnya. Seperti yang terjadi pada Jumat 13 Oktober 1972. Saat itu Roberto Canessa dan Fernando Varado adalah dua dari 45 penumpang yang menaiki pesawat Uruguay 571 yang hendak melakukan penerbangan untuk pertandingan tandang di Santiago, Chili, yang berjarak sekitar 1.500 km. Mereka berdua dan 17 penumpang lainnya adalah anggota tim nasional rugby Uruguay, dan sisanya adalah teman dan saudara mereka yang ikut untuk mendukung mereka kala bertanding. Awal mulanya take off dilakukan dengan mulus, tetapi sekitar 6 menit kemudian saat memasuki kawasan pegunungan Andes muncul awan yang begitu tebal sehingga jarak pandang hampir nol, dan pilot pun harus mengemudikan pesawat dengan sangat teliti sesuai arahan navigasi. Namun ternyata sang pilot justru salah membaca navigasi hingga pesawat melakukan terbang rendah. Bahkan menurut beberapa kabar lainnya, sang pilot justru malah akan melakukan pendaratan. Padahal jarak waktu dari Uruguay ke Chili adalah sekitar 2,5 jam. Ketika pesawat mendekati punggungan gunung, sang pilot baru sadar ia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Tapi apa daya, sudah amat sangat terlambat untuk menyelamatkan pesawat. Walaupun pesawat sudah bermanuver dengan sangat tajam. Saat pesawat dalam kondisi darurat, para penumpang tidak menyadari dan hanya menganggap bahwa guncangan-guncangan yang terjadi hanya disebabkan oleh cuaca yang buruk. Jadi mereka ini masih ketawa-ketiwi, bercanda, ngobrol, dan sebagainya. Intinya mereka belum sadar lah. Tapi ada salah satu penumpang bernama Canessa yang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Karena saat ia melihat keluar melalui jendela, tampak pegunungannya ini malah makin mendekat atau seolah pesawat ini mau turun. Tetapi teman sebelahnya malah nyeletuk, "Udah jangan dilihat terus, itu gunung, nanti malah nabrak kita," kata temannya itu dengan sompral. Ternyata benar saja, karena selang beberapa waktu kemudian pilot langsung memperingatkan bahwa akan ada guncangan atau turbulensi dan memerintah para penumpang agar segera memasang sabuk pengaman. Suasana yang tadinya ramai seketika menjadi mencekam. Di antara mereka banyak yang panik, berdoa, diam, pasrah, dan sebagainya. Hingga akhirnya pesawat pun benar-benar hilang kendali. Sampai akhirnya pesawat pun menabrak puncak gunung hingga pesawat terbelah dan juga menghancurkan sayapnya. Tabrakan itu langsung membunuh beberapa penumpang dan menyisakan beberapa korban yang terdampar di suhu dingin pegunungan Andes yang mencapai minus 20 derajat Celcius dengan ketinggian sekitar 3.500 di atas permukaan laut. Setelah pesawat jatuh, ada salah satu korban lain yang masih hidup, yaitu Eduardo, di mana dengan rasa sakit di tubuhnya ia merasa bahwa yang ia alami hanyalah mimpi buruk saja. Mungkin saking tragisnya dia tidak percaya bahwa ini adalah kenyataan. Beberapa saat ketika dia pingsan, yang mungkin menurutnya ini sedang tidur gitu kan, sedikit demi sedikit dia mulai terbangun karena mendengar suara teriakan-teriakan dari orang lain. Saat benar-benar membuka mata, dia melihat banyak orang yang sudah dalam keadaan meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Seketika dia langsung sadar bahwa semuanya adalah kenyataan. Langsunglah dia menangis sejadi-jadinya. Gimana gak nangis coba? Bangun-bangun sudah ada dalam kondisi seperti itu. Suhu dingin yang mencapai minus 20 derajat Celcius ini menjadi ancaman utama bagi para korban yang masih hidup. Karena para korban ini tidak menggunakan pakaian hangat yang diperuntukkan untuk dalam kondisi suhu dingin yang sangat ekstrim. Karena mereka hanya menggunakan jaket atau pakaian yang seadanya saja. Selain suhu dingin yang sangat ekstrim, mereka juga mengalami permasalahan akan air minum karena di sekelilingnya hanya ada salju. Tapi untungnya salah satu anggota tim berhasil membuat sejenis wadah yang terbuat dari puing pesawat untuk mencairkan es atau salju agar menjadi minuman bagi mereka.
Setelah masalah air minum sedikit bisa ditangani, muncul masalah lain yang lebih besar, yaitu habisnya stok makanan pada hari yang ke-9 yang membuat para korban menjadi kelaparan. Kebayangkan di kondisi dingin yang ekstrim, tubuh kita benar-benar membutuhkan asupan nutrisi, tetapi justru makanan tidak tersedia. Jadi udah kedinginan, kelaparan, lalu posisi kita berada di tempat yang terpencil, belum kondisi tubuh yang dengan penuh luka, benar-benar kondisi yang memprihatinkan sekaligus mengerikan. Lalu dimulailah cerita yang begitu tragis. Ya, dengan terpaksa mereka yang masih selamat ini mau tak mau harus berkorban dengan memakan jasad teman atau saudaranya yang telah meninggal. Mula-mulanya mereka tidak mau karena tidak tega untuk memakan daging manusia yang adalah teman atau saudaranya sendiri. Hingga akhirnya Fernando memberikan sebuah motivasi dan mengatakan, ada banyak makanan di sini, anggap saja sebagai daging biasa. Ya karena saking lapar dan frustasinya kali ya, dengan penuh keraguan akhirnya mereka dengan perasaan yang campur aduk, mau tak mau mereka harus melakukannya demi bertahan hidup. Lalu mereka pun saling memberi izin satu sama lain agar tubuh mereka boleh dimakan jika nantinya mereka meninggal di gunung itu. Lama menunggu bantuan datang, para korban menyadari bahwa tidak akan ada upaya penyelamatan bagi mereka. Karena ternyata pihak berwenang Uruguay dan Chili telah menghentikan pencarian pada hari ke-11 karena mereka menganggap tidak akan ada manusia yang mampu bertahan hidup selama itu di pegunungan Andes tanpa makanan dan tempat berlindung. Padahal justru para korban yang masih selamat ini sedang bahu-membahu saling menguatkan untuk bertahan hidup dan sebisa mungkin membuat tempat berlindung dengan memanfaatkan badan pesawat dan puing-puing lainnya. Ujian tak hanya sampai di situ. Pada hari ke-17 datang salju longsor yang menewaskan 8 orang yang bertahan. Lalu seperti biasa terpaksa jasad 8 korban longsor salju itu pun kemudian dijadikan stok makanan juga. Sehari, 2 hari, 3 hari, hingga 60 hari pasca kecelakaan bantuan belum juga datang. Akhirnya Roberto Canessa, Fernando Parado, dan Antonio berinisiatif untuk melakukan pergerakan. Maksudnya adalah untuk melakukan perjalanan menuruni gunung dengan tujuan untuk mencari bantuan. Dengan harapan menemukan pemukiman penduduk atau tempat yang lebih baik untuk berlindung. Di tengah perjalanan, Canessa dan Fernando menyuruh Antonio untuk kembali ke tempat semula. Tujuannya adalah untuk keamanan dan agar bekal yang dibawa cukup untuk Canessa dan Fernando dalam mencari bantuan. Setelah berjalan sekitar 10 hari, tepatnya di tanggal 20 Desember 1972 dengan jarak tempuh sekitar 70 km, keajaiban pun terjadi. Mereka berdua berhasil menemukan wilayah yang dapat dihuni oleh manusia. Dan benar saja mereka berhasil menemukan suatu pemukiman penduduk dan meminta pertolongan kepada warga yang tinggal di sana. Singkatnya, tepat 72 hari mereka berhasil ditemukan. Lalu pada 22 Desember 1972 helikopter mencapai lokasi kecelakaan. Dari 45 orang di pesawat, hanya 16 orang yang selamat. Penyelamatan dramatis pun menjadi berita utama di seluruh dunia, meskipun kisah bertahan hidup mereka dibayangi oleh laporan-laporan kanibalisme, yang justru membuat masyarakat menghujat mereka karena dianggap biadab. Parah banget sih, ini sudah menghilang di gunung sampai 72 hari, pas selamat malah dihujat. Tapi untungnya para aparat dan pemuka agama bertindak cepat dengan segera mengadakan konferensi pers, di mana agar para korban selamat ini menjelaskan secara rinci kondisi mereka saat terjebak di pegunungan Andes hingga terpaksa melakukan aksi kanibalisme. Untungnya setelah konferensi pers itu dilakukan, pandangan buruk publik pun mereda karena mereka memahami kesulitan-kesulitan yang mereka alami saat itu. Kisah bertahan hidup mereka pun kemudian dikenang dengan nama Miracle of the Andes dan diabadikan dalam sebuah film berjudul Alive pada tahun 1993. Jadi itu dia pembahasan tentang tragedi kecelakaan pesawat yang membuat para penumpangnya terpaksa harus menjadi kanibal. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan pernah kita berputus asa dalam menghadapi situasi dan kondisi sesulit apapun. Karena keajaiban atau pertolongan Tuhan itu pasti ada, asal kita mau berusaha dan yakin mampu melewati ujian yang dihadapi. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan menghibur tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra, pamit.